Sobat Sumut, selamat datang di podcast Bapelitbang Sumatera Utara. Di sini kita akan berbagi informasi, ide, ataupun informasi terkait pembangunan di Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan program hasil terbaik cepatnya Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, yaitu program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan atau yang biasa disebut JASKOP. Nah, untuk mengupas PHTC yang satu ini, saat ini hadir bersama kita dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, yaitu Bapak Lambok Turnip SP, Master Agriculture. Beliau adalah Kepala Bidang Hortikultura di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, Sobat Sumut sekalian, kita mau tahu nih, apa sebenarnya JASKOP itu? Pak Turnip bisa dijelaskan JASKOP itu seperti apa? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Dan terima kasih untuk kita semua. Program JASKOP ini merupakan suatu kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara bersama dengan BUMD dan swasta dan stakeholder yang lain dalam menjaga stabilitas harga pangan di Sumatera Utara. Khusus di JASKOP ini kita membahas tentang bagaimana stabilitas harga cabai. Dan ada beberapa tujuan utama dalam program JASKOP ini. Yang pertama, stabilitas harga, menjaga harga pangan pokok tetap dalam rentang harga acuan pemerintah. Jadi harga ini yang sering terjadi di masyarakat. Kadang-kadang harganya bisa melejit tinggi seperti sekarang, bisa sangat tinggi dan bisa juga sangat rendah. Dan ini salah satu tujuan kita dalam program JASKOP ini. Yang kedua, perlindungan petani, mencegah anjloknya harga saat panen raya. Ini pasti sering terjadi pada petani cabai. Di saat panen yang membludak, harga itu pasti sangat merugikan petani. Di sini program ini akan bisa melindungi petani. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Kalau harga terlalu tinggi, pasti masyarakat akan banyak juga tidak senang karena kalau terlalu tinggi. Dan di sini dengan adanya program JASKOP ini, petani sejahtera, konsumen juga bahagia. Yang keempat, ketahanan pangan, menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau secara berkelanjutan. Jadi diharapkan ketersediaan cabai merah di pasar dan produsen dari tingkat petani bisa tetap tersedia untuk menjaga ketahanan pangan kita. Tadi poin pertama, stabilitas harga. Harga ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 12 tahun 2024. Di situ sudah ditetapkan bahwa acuan harga di tingkat produsen, di tingkat petani itu 22 sampai 29.000 per kilo, dan harga acuan di tingkat konsumen artinya di pasar itu 37.000 sampai dengan 55.000. Ini menjadi dasar regulasi atau dasar hukum untuk menetapkan harga di cabai kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Turnip. Berarti tadi Bapak menyebutkan bahwa JASKOP itu tujuan utamanya itu adalah untuk menjaga kestabilan harga cabai. Betul. Di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Maksudnya di tingkat petani, produsen petani. Pada saat harga anjlok, kita punya intervensi, pemerintah hadir di situ untuk menjaga agar komoditi cabai ini tidak anjlok di harga petani, seperti itu Pak ya. Kemudian di tingkat konsumen sendiri itu menjaga agar stabilitas harganya itu terjaga. Jadi nanti karena cabai ini merupakan komoditi penyumbang inflasi Pak, jadi nanti untuk inflasi sendiri bisa kita tekan melalui program ini, begitu ya Pak ya. Betul Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah, Sobat Sumut juga mau tahu nih Pak, bagaimana nih cara kerjanya, mekanisme dari JASKOP itu sendiri Pak? Boleh dijelaskan Pak? Silakan. Baik Ibu, jadi Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara ada program
ada kegiatan bantuan solar dry dome. Ini sering kita singkat dengan SDD. Ini apa bentuk barangnya? Ini alat berbentuk kubah, bentuk screen, itu untuk pengering cabai. Artinya di saat harga rendah, maka para petani bisa bisa mengeringkan cabai segarnya di SDD ini. Setelah dia dikeringkan 2 sampai 3 hari, maka menjadi cabai kering. Cabai kering ini bisa dijual, dan ini kita harapkan ada keterlibatan dari BUMD kita. Dan kita sudah komunikasi dengan BUMD kita di Gasurya, dan mereka sangat tertarik. Dan komunikasi kita juga dengan para petani, calon petani penerima SDD ini, mereka sangat tertarik dengan SDD ini. Bapak Ibu, ini sangat baik untuk komoditi cabai, untuk hilirisasi cabai, dan kita harapkan ini bisa menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen. Baik, terima kasih Pak Turnip. Berarti tadi Pak, di situ ada mekanisme bahwa nanti kita akan melakukan intervensi kepada kelompok tani, di mana kita akan membangun solar dry dome. Dry dome atau disingkat dengan SDD supaya lebih. Pak, ya. Baik, jadi kita nanti akan membangun SDD di kabupaten kota kita. Kemudian nanti ketika harga turun, nanti petani bisa menjual, maksudnya memasukkan dulu, mengeringkan cabainya dulu melalui SDD. di SDD, kemudian nanti cabai keringnya bisa dipasarkan ke BUMD yang menampung. Yang kita menampung. harapkan seperti itu, dan pihak swasta lain. dan juga mungkin. pihak lainnya Pak Ya. ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan pihak swasta yang lain seperti itu ya Pak. Baik Pak. Kita juga mau tahu nih Pak, apakah nanti untuk Jaskop sendiri itu berlaku di seluruh kabupaten kota atau bagaimana Pak? Kemudian apakah karena ini adalah program hasil terbaik cepatnya Pak Gubernur, berarti ini harus segera dilaksanakan seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Pak ini untuk tahun 2025 kemudian tahun 2026, di mana lokus dari pelaksanaan kegiatan ini? Bisa dijelaskan Pak? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Untuk tahun 2025 ini kita sudah memproses. Ada 2 kabupaten di Sumatera Utara yang akan kita bangun SDD. Kenapa 2 kabupaten ini? Yang pertama Karo, yang kedua Batubara. Kalau kita lihat pertimbangannya apa ini? Kenapa yang 2 ini kita prioritaskan untuk tahun 2025? Kita pertimbangannya berdasarkan luas lahan dan produksi. Kalau kita lihat berdasarkan data, yang pertama memproduksi cabai itu adalah Kabupaten Karo. Yang kedua Simalungun, yang ketiga Batubara. Tapi ini kita tempatkan di Karo dan Batubara, ada di dataran tinggi, ada di dataran rendah. Jadi untuk tahun 2025 ini kita membangun 5 di Karo dan 5 di Batubara. Tapi untuk tahun 2026 ini kita sudah bangun di kabupaten sentra cabai. Kabupaten sentra cabai di Sumatera Utara itu di Karo, Simalungun, Dairi, Humbang, Taput, dan Deli Serdang. Itu yang sampai 6 besar. Tapi nanti urutannya ada 10 besar. Ini akan kita bangun untuk 2026. Kita harapkan itu sudah sampai 2027. Kita harus selesaikan semua ini, karena ini program Pak Gubernur untuk PHTC. Jadi kita harapkan 2026 ini efeknya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik, untuk tahun 2025 kita ada di Karo 5 unit, di Batubara 5 unit. Untuk tahun 2026, karena Karo merupakan sentra yang pertama cabai kita akan bangun 17 unit lagi. Jadi total 22 ada di Kabupaten Karo. Untuk Simalungun tahun 2026 ini kan produsen cabai kita nomor 2, kita akan bangun 12 unit untuk di Simalungun. Dan Batubara kita akan tambah lagi 5 di 2026. Untuk 2027 Dairi 8 unit, Taput 8 unit, Humbahas 5 unit, Deli Serdang 3 unit, Langkat 2 unit. Jadi total yang kita bangun itu 70 unit SDD. Kita harapkan di 2007 ini sudah selesai semua, karena ini program hasil terbaik cepat.
Jadi 2025 kita mulai, 2027 ini sudah selesai. Tapi 2026 efek positif dari SDD ini mudah-mudahan sudah mulai bisa kita lihat. Baik, terima kasih Pak. Jadi 70 unit SDD akan terbangun dalam waktu 3 tahun ini ya Pak? 3 tahun sampai 2027. Secara singkat, dengan kalau harga anjlok, disitulah SDD berfungsi. Kalau harga tinggi, SDD ini bisa dimanfaatkan untuk pengeringan komoditi lain. Bisa dimanfaatkan untuk keripik, bisa dimanfaatkan untuk menjemur kopi, jagung, padi, dan komoditi-komoditi lain. Jadi kalau harga 10.000, ini petani sudah rugi. Kita hitung-hitung berapa balik modal petani. Balik modal petani itu 15.000. Kalau harga 15.000 di tingkat petani itu masih balik modal petani. Jadi kalau harga 10.000 misalnya, 10.000 itu sudah rugi petani. Tapi dengan dikeringkan di SDD, kalau dia kita buat hitungan aja, Bu. Kita buat hitungan misalnya 10 kilo lah. 10 kilo rendemannya itu bisa sesuai standar 20%. Artinya kalau 10 kilo cabai segar masuk ke SDD kita keringkan berarti hasilnya menjadi 2 kilo. Kali-kalinya 2 kilo, rendeman dia 20%, kita kalikan jadi menjadi bisa dapat 50 kilo. Ada kali-kalinya bisa kita kalikan nanti perhitungannya. Jadi kalau rendemannya 20% dari 10 kilo bisa menjadi 2 kilo. Kan begitu nih, 10 kilo menjadi 2 kilo. Kita hitung misalnya begini Bapak Ibu. Kalau 10 kilo kali 10.000, harganya cabai segar menjadi 100.000. Kalau 2 kilo kita hitung tadi kalau rendaman sampai rendamannya 20%, berarti harga jual cabai kering di tingkat pengelola SDD petani 50.000. 50.000. Kalau 2 kilo kali 50.000 berarti 100.000. Artinya kalau 10 kilo cabai segar dijual dengan harga 10.000, 100.000. Tapi kalau dijual kering, jadi 2 kilo kali 50.000, rendaman 20%, itu 100.000. Tetap, disinilah BUMD kita harapkan harus insentif dari BUMD, bukan 50.000, tetapi ada tambahan harga cabai kering 10.000 per kilo menjadi 60.000. Artinya cabai kering 2 kilo dikali 60.000 menjadi 120.000. Ada marginnya itu, kalau dijual segar 100.000, dijual cabai kering hanya pengeringan 2-3 hari sudah ada 20.000 keuntungan petani. Artinya SDD ini sangat menguntungkan untuk petani. Tantangannya itu pasti dari segi modal. Mereka butuh modal juga. Yang kedua, keyakinan petani apakah program ini menguntungkan bagi mereka, dan kita sudah lakukan sosialisasi tentang pemanfaatan SDD ini. Yang ketiga, banyak hal yang perlu kita latih petani, SDM petani. SDM ini terutama petani harus siap karena ada kriteria-kriteria yang seperti apa yang diinginkan pasar tentang SDD ini. Dan ini saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pertanian Kabupaten. Kita harus ada kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Satu program harus ada kehadiran pusat, kehadiran provinsi, dan kehadiran kabupaten. Salah satu dari tujuan program ini dari Pak Gubernur, petani harus sejahtera, gitu, karena meningkatkan kesejahteraan petani. Dan peran dari dinas kita dan peran dari stakeholder yang lain, terutama untuk peran dinas, baik dinas provinsi, baik dinas kabupaten, satu, membina, mendampingi, dan mengawasi. Terutama yang tiga ini harus tetap kita laksanakan. Kenapa? Ini kan program baru yang mungkin masyarakat juga belum paham betul apa itu SDD, apa manfaatnya, apa keuntungannya. Jadi kita dampingi mereka, dampingi dari teknis, bagaimana pengelolanya, dan ini butuh pelatihan. Pelatihan ini kita sudah komunikasi dengan Polbangtan
Politeknik Pengembangan Pertanian yang ada di bawah Kementerian Pertanian, mereka sudah punya ahli bagaimana pengurus SDD ini. Dan kita akan melakukan pelatihan dari Polmark untuk kelompok tani penerima bantuan. Jadi pendampingan ini di lapangan kita akan hadir bersama kelompok tani penerima bantuan. Kita akan hadir bersama dengan kabupaten, mendampingi mereka dalam proses ini sampai ini berhasil. Ini butuh pendampingan. Jadi saya pikir ini yang paling penting. Pengawasan, intinya petani harus sejahtera, BUMD juga ada keuntungannya. Jadi masing-masing ini ada manfaat yang positif kedua belah pihak. Jadi ini program ini jalan kalau semuanya sama-sama diuntungkan. Demikian. Baik Pak, menarik sekali Pak ya pembahasan kita kali ini. Nah, jadi Pak, tadi kan kita sudah Bapak sebutkan tadi nih, kalau tidak hanya Ketapang nih yang terlibat, berarti pihak-pihak lain seperti perbankan, dalam hal ini mungkin Bank Sumut, kemudian juga pemerintah kabupaten kota terkait itu juga terlibat dalam pembinaan, pengawasan dan juga pendampingan. Nah, untuk bentuk dari keterlibatan dari kabupaten kota nih Pak, jadi kita harus bikin nih Pak, maksudnya kita harus menetapkan mekanisme apa nih agar untuk mengikat kabupaten kota tersebut tetap melakukan pendampingan, pembinaan dan juga pengawasan terhadap kegiatan ini Pak di daerah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan. Baik Ibu. Yang pertama, kita sudah minta kepada kabupaten kota calon penerima bantuan SDD ini untuk menetapkan kawasan penerima SDD ini menjadi kawasan pengembangan cabai. Artinya itu harus ditetapkan melalui SK Bupati. Ada ikatan kabupaten hadir di kegiatan ini. Jadi ini harus dibuat SK-nya. Artinya supaya ada jaminan bahwa dukungan yang di kabupaten itu harus ada di lokasi penerima SDD. Jadi mekanismenya pendampingan tadi itu harus kita buat bahwa kabupaten bertanggung jawab karena mereka yang sehari-hari di lokasi yang berada di lokasi penerima SDD kelompok tani ini, mereka tetap harus mengawasi. Mengawasinya apa? Kelompok tani penerima jangan sampai dirugikan dari MOU kesepakatan yang sudah disepakati dengan pihak ketiga, baik BUMD atau pihak lain yang bekerja sama dengan petani ini. Artinya petani harus meningkat kesejahteraannya dengan adanya SDD. Kabupaten harus memastikan mereka hadir di proses ini. Demikian. Baik, berarti intinya Pak ini perlu kolaborasi semua pihak ya Pak ya. Bukan hanya pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah kabupaten kota, dan juga badan usaha seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, cukup menarik untuk pembahasan kita kali ini. Nah, saya ingin menanyakan nih Pak, tadi stakeholder-stakeholdernya sudah kita petakan di situ yang terlibat dalam program ini seperti itu ya Pak. Nah, kemudian saya ingin menanyakan Pak, nanti berhubung karena ini adalah program hasil terbaik cepatnya Pak Gubernur, nanti di tahun 2027 nih Pak, apa dampak yang diharapkan Pak, target yang diharapkan, dampak terhadap program ini. Program ini berjalan sampai 2027 dan mungkin juga di tahun-tahun berikutnya, berhubung karena ini adalah program hasil terbaik cepat, dampak nyatanya Pak di tingkat petani dan juga untuk mungkin perekonomian di Sumatera Utara, bagaimana Pak terkait program ini? Silakan Pak. Jadi program ini kita mulai 2025 bukan berhenti di tahun 2027. Tapi penyediaan sarana SDD-nya selesai 2027. Kenapa 2027? Kita ingin program ini bisa cepat dirasakan masyarakat sesuai dengan program Pak Gubernur. Jadi ke depan ini akan terus dilanjutkan. Ini akan dievaluasi terus. Apakah ada efek positifnya ini kan akan dievaluasi. Kita harapkan tujuannya Jaskop ini kan kestabilan harga. Ini akan kita lihat di stabil harga. Kita mengacu kepada peraturan Badan Pangan Nasional di tingkat petani 22 sampai 29, di tingkat konsumen 37 sampai 55. Ini nanti menjadi indikator kita melihat bisakah SDD ini membuat stabil harga terutama untuk komoditi cabai.
harapan kita bisa. Karena ini bukan program, bukan sedikit anggarannya ini, dan ini harus berhasil. Baik, Demikian. terima kasih Pak Turnip. Ini sangat menginspirasi sekali Pak ya, karena memang di kehadiran pemerintah ya, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana pemerintah hadir untuk mencari solusi atas permasalahan di masyarakat. Seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Turnip atas informasi yang sangat mencerahkan di pagi hari ini. Baiklah Sobat Sumut sekalian, tidak terasa kita akan mengakhiri podcast kita kali ini. Mudah-mudahan Sobat Sumut bisa mendapat informasi yang bermanfaat dengan tema kita kali ini. Semoga program Jaskop yang merupakan program quick win-nya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara bisa berjalan seperti yang diharapkan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih narasumber kami, Bapak Turnip, sudah sharing informasi bersama kami. Terima kasih juga buat Sobat Sumut semuanya, sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Jika Sobat Sumut memiliki ide, memiliki usul, saran terkait tema yang akan kita angkat di podcast berikutnya, silakan untuk kontak ke media sosial kami. Baik, sebagai penutup kita ada satu pantun Pak. Jalan-jalan ke Sumatera Utara, jangan lupa ke Danau Toba. Mari kita dukung pertanian di Sumatera Utara dengan Jaskop Petani Sejahtera. Baik, transformasi perencanaan pembangunan Sumatera Utara cepat, tepat, dan bermanfaat. Salam kolaborasi, Sumut berkah. berkah.